Halo pemirsa Cokro TV, kita berjumpa lagi di Seruput Kopi bersama saya Ahmad Sahal. Kali ini saya ditemani Bang Zulfan Lindan. Selamat datang ke Cokro melalui Zoom, Bang. Selamat. Ini kita mau bicarakan soal berita terbaru ini. Ini masih tentang Pilkada Jakarta ya, karena kan selalu Hmm. rame nih Pilkada Jakarta. Berita terbaru kan ada berita katanya ada sinyal PKS membatalkan dukungan ke Anies dan akan mengumumkan cagup barunya Ya. beberapa hari ke depan gitu loh. Nah, Hmm. ini menarik karena saya melihat kontennya Bang Zulfan obrolannya di Totpol ya, Hmm. itu Nasdem juga arahnya juga menarik dukungan. Eh, Surya Paloh kalau dukung Anies ya berarti nggak bisa diangkut di dalam pemerintahan ke depan gitu. Ya. PKB juga gitu ya. Kemarin katanya ada pertemuan antara Muhaimin dengan Caimin dengan Prabowo gitu. Jadi ini Ya. gimana kita membaca ini, Bang? Soal perkembangan tentang Anies ini, nasibnya Anies ini. Pertama yang kita lihat adalah dari sudut pandang partai politik. Hmm. Partai-partai politik ini kan mulai mereka terbangun kesadaran di dalam partai politik bahwa Anies ini sudah cukuplah dia maju sebagai calon presiden, tetapi dia bukan bagian dari kader partai manapun kan gitu. Dia bukan kader PKS, dia bukan kader Nasdem, dia juga bukan kader PKB. Nah, sementara partai-partai ini kan berjuangnya setengah mati juga. Berbagai persoalan internal partai itu mereka menyelesaikan itu bukan soal mudah. Hmm. Mulai dari menyamakan persepsi, mulai mereka membangun struktur, kemudian menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam partai. Kita tahulah sejarahnya bagaimana khususnya terhadap Nasdem misalnya. Ketika Nasdem mengusung Anies, betapa banyak tokoh-tokoh partai Nasdem itu mundur dari Nasdem. Nah, ini kan tidak boleh terulang lagi di dalam apa? Di dalam partai politik mengusung seseorang, tetapi justru malapetaka buat partai pengusungnya. Hmm. Ya. Mungkin kalau PKS atau Nasdem, atau PKB, khususnya PKS lah. Mungkin kalau PKS itu ketika mengusung Anies sebagai calon presiden itu katakanlah satu suara, ya, karena secara katakanlah aliran pemikiran Islam Anies itu sesuai dengan eh, pemikiran Islam yang ada di dalam PKS kan gitu. Tetapi terhadap PKB itu berbeda. Gitu. Nah, PKB ini mempunyai aliran pemikiran yang juga cukup eh, ketat begitu ya dengan aliran pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i kan gitu. Sementara kan Anies sendiri dianggap bukan bagian dari itu. Jadi PKB dan PKS itu berbeda dalam melihat sosok Anies. Ya, nah kita bukan bicara PKB ini adalah Muhaimin, Hmm. tetapi kita bicara PKB kan keseluruhan partai itu, termasuk konstituen-konstituennya. Di situ juga ada PBNU kan gitu, ada Nahdlatul Ulama. Di samping PBNU ada pesantren-pesantren, ada ustadz-ustadz, ada ulama, ada kader-kader yang ada di pesantren. Nah, mereka yang melihat sosok Anies itu adalah bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian NU ya. Hmm. Kita tidak bicara Ahlus Sunnah secara umum. Tapi Ahlus Sunnah dalam konteks keluarga besar NU, Anies itu berada di luar.
Nah, itu juga membawa problem sebenarnya. Tetapi karena waktu itu Cak Imin memang kepingin sekali menjadi wakil presiden, maka langkah itu diterabas aja, Hmm. kan gitu. Nah, sementara seperti Nasdem misalnya, boleh kita katakan bukan partai yang beraliran Islam, ya katakanlah sebagai partai nasionalis, tentu di dalam partai itu terjadi persoalan, menjadi persoalan ketika mengusung Anies. Kita lihatlah figur-figur yang cukup tokoh-tokoh utama ya, di samping Surya Paloh itu ada Enggar Tias Tolukita. Ada juga misalnya kita lihat Siswono Yudhohusodo sebagai ketua Dewan Pembina. Lalu ada juga eh, tokoh militer kita itu yang cewek, yang perempuan, Hmm. Koni Koni, ya. juga mengundurkan diri dari Nasdem karena faktor Anies. Itu baru itu kita sebut tokoh-tokohnya, belum lagi yang lain-lain di daerah-daerah banyak lagi yang mengundurkan diri, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, partai-partai ini tidak mau lagi mengulangi case ketika mencapreskan Anies itu terulang lagi Hmm. di dalam pilgub ini, gitu. Nah, ujung-ujungnya kan akhirnya orang menyadari memang Anies ini siapa, Hmm. gitu loh. Cukuplah kita mencalonkan dia sebagai calon presiden kemarin, tetapi untuk Cagup ini mungkin berpikir ulang. Nah, begitu besar pengorbanan partai, ya, ketika mereka mengusung Anies di Pilpres. Nah, kemudian ini juga nggak mau menjadi eh, pengorbanan yang kedua. Ya. Oleh sebab itu Nasdem, PKS, dan eh, PKB itu saya meyakini mereka tidak akan mengusung Anies, Hmm. ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat mengapa PKS harus menyatakan lagi mengumumkan siapa calon gubernurnya, padahal mereka sudah tegas bahkan bukan hanya mengusung Anies, sudah ada paket dengan Sohibul Iman, Ya. ya Anies dan Sohibul. Tetapi ternyata sekarang mau membuat deklarasi baru lagi terhadap gubernur. Dan saya yakin ini eh, bukan Anies yang akan dicalonkan sebagai gubernur. Dan begitu juga saya pikir Nasdem ya dan PKB. Dan situasi Pilpres dengan Pilgub ini berbeda sekali. Ya. Pada saat Pilpres dulu kan memang ini ada harapan yang sangat besar bagi PKS dan Nasdem termasuk PKB bahwa kalau Anies menang mereka akan leading dalam pemerintahan Indonesia. Tetapi kalau sekarang kan bukan persoalan presiden, tidak ada kaitannya dengan persoalan kabinet pemerintahan. Ya, ini semata-mata berkaitan dengan persoalan DKI. Nah, oleh karena itu saya kira eh, kecil kemungkinannya Hmm. Anies untuk diusung menjadi cagup dari Nah, PKS, PKB, dan Nasdem. ya. Nah, itu menarik tuh kalau Bang Zulfan kan sudut pandangnya kepentingan partai ya. Jadi ini bahwa partai-partai itu pasti kan bergerak memilih ngambil keputusan kan pasti berdasarkan kepada hitung-hitungan kalkulasi terhadap untung rugi partai itu gitu. Nah, tetapi kan yang berkembang Bang dengan adanya fenomena terbaru mengenai Anies ini kan narasi Anies dijegal ya kan, bahwa ini adalah upaya untuk menjegal Anies, jadi partai-partai itu ditarik, disedot kepada kekuatan seberangnya Anies, yaitu Kim, menjadi Kim plus lah atau apa, sehingga Anies nggak bisa nyalon. Sehingga ini sesuatu yang merupakan upaya untuk menghalangi Anies nggak tampil. Padahal elektabilitas Anies menurut sejumlah survei
paling tinggi gitu. Nah, tapi kan ini sudut pandang yang seakan-akan partai itu kayak harus harus ngasih tiket ke Anies gitu loh, hanya karena dia elektabilitasnya tinggi. Sementara Aniesnya sendiri kan kalau memang dia mau maju kan dia harusnya bikin partai lah. Dia kan maksudnya dia kayak nggak mau mengotori tangannya untuk bikin bikin organisasi yang membuat dia terpilih gitu loh. Dia kan pengennya di luar terus, kayak pengen dapat untungnya enaknya aja. Jadi Ya. tapi ini narasi dijegal ini loh Bang, ini cukup besar ini anunya ini suaranya di kalangan pendukung Anies terutama di medsos. Gimana menurut Bang Zulfan? Kalau menurut saya eh, kita bicara dia dijegal kalau dia sudah dicalonkan sah menjadi calon gubernur, Hmm. kemudian dia dijegal untuk tidak bisa menang. Sekarang ini kan baru bicara proses-proses awal. Nah, dalam proses awal ini semuanya melakukan kalkulasi politik. Ya, jadi Nasdem melakukan kalkulasi, kemudian PKB kalkulasi, termasuk PKS melakukan kalkulasi, menghitung ulang untung ruginya kan gitu. Nah, dan tidak ada orang sebenarnya dalam politik ini mau kalah atau tidak mendapatkan apa-apa Hmm. dari bagian kekuasaan kan gitu. Nah, oleh karena itu mereka melihat satu, Anies belum tentu juga bisa menang Ya. di dalam pilgub karena elektabilitas itu tidak selamanya tidak selalu bisa menentukan bahwa dia sebagai pemenang, ya kan? Tetapi dalam pertarungan nanti dia bisa saja kalah. Kita lihat AHY misalnya, Hmm. ketika disurvei pada 2017 dia paling tinggi elektabilitasnya. Tetapi ketika bertarung di dalam mulai masuk di dalam pemilihan gubernur, dia malah tidak lolos untuk putaran kedua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang eh, pertimbangannya tidak semata-mata soal elektabilitas calon. Ada pertimbangan-pertimbangan lain karena ini kan kita bicara Anies elektabilitasnya tinggi, itu kan ketika memang boleh kita katakan belum masuk Ridwan Kamil secara resmi diusung oleh Kim. Ya, belum menyatakan diri, mendeklarasikan ya, belum Ya, karena masih diresmikan ya. orang masih confuse ini Jawa Barat atau Jakarta nih Ridwan Kamil. Kalau sekarang sudah firm di Jakarta, ya, kemudian seluruh kekuatan-kekuatan struktur politik pendukung eh, Ridwan Kamil ini bekerja, elemen-elemen masyarakat bekerja, kita juga tahu bahwa karena Ridwan Kamil itu adalah orang Jawa Barat dan Jakarta ini tidak cukup banyak orang Jawa Barat, ya. Bahkan betapa banyak orang-orang yang tinggal di Bekasi, Hmm. tinggal di Depok, tinggal di Tangerang, ya, tinggal di mana-mana. Mereka orang boleh kita katakan sebenarnya orang-orang dari Jawa Barat karena mereka bekerja di Jakarta, maka mereka punya KTP Jakarta. Hmm. Nah, jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat bahwa kekuatan Anies itu ketika Ridwan Kamil sudah diusung secara resmi oleh Kim, apalagi pakai plus, Hmm. ya sudah pasti melorotlah elektabilitasnya. Ini kan sama kita lihat seperti Ganjar. Ya. Ketika Jokowi masih bersama Ganjar, Ganjar tertinggi elektabilitasnya. Tetapi begitu Jokowi mundur dari menarik diri dari dukung Ganjar, Ganjar melorot hasil surveinya, kan gitu. Maka pindahlah Prabowo yang tertinggi surveinya, Ya. ya. Dan kemudian karena didukung oleh banyak faktor, Prabowo terpilih menjadi presiden. Nah, ini faktor Anies ini dilihat sudah mulai melemah, Hmm. gitu. Belum lagi soal Ridwan Kamil kan berbeda dengan Ahok ya. Kalau Ahok itu kan penentangan terhadap Ahok dari kalangan Islam
sebagian kalangan Islam kan masih kuat. Ya. Faktor agama kan menjadi pertimbangan yang lumayan tinggi itu di DKI, di Jakarta ya. Tapi kalau Ridwan Kamil kan nggak ada resistensi itu gitu loh. Artinya kalau dia dideklarasikan secara resmi sebagai Cagup Jakarta tidak mengalami seperti yang dialami Ahok gitu ya Bang ya. Ya, jadi malah saya melihat sebagian besar pendukung Ahok itu akan dukung Ridwan Kamil Hmm, karena mereka ada historis yang cukup tidak apa ya, cukup tidak enak lah pada masa Pilgub yang lalu 2017. Bagaimana mereka katakanlah dikriminalisasi dengan berbagai isu segala macam, ya kan? ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kan masalah kan juga bukan hanya persoalan pendukung Ahok itu bukan hanya kalangan non-Islam, Hmm, kalangan Muslim juga banyak. Kita ya, ingat ketika ada pendukung Ahok yang Muslim meninggal, lalu tidak diterima jenazahnya kan gitu. Nah, ya, itu dia orang Muslim. betul. Nah, orang-orang seperti ini banyak yang mendukung Ahok. Kita lihat di pengajian-pengajian pendukung Ahok itu cukup besar ya. Di Jakarta ini Majelis Taklim itu banyak sekali yang mendukung Ahok. Nah, mereka mungkin kalau kita bicara untuk melawan Anies, pasti mereka cenderung kepada Ridwan Kamil. Hmm. Nah, tapi kan kita bicara di sini apakah Anies ini bisa maju atau tidak. Iya, iya. Itu Menurut yang saya, lebih mendasar soal nah, tiket. jadi sebenarnya ketika kita menyatakan kompetisi antara Anies dan Ridwan Kamil, bisa jadi menjadi tidak relevan, Mas. Hmm. Karena Anies nggak maju kok. Iya, iya, iya. Bisa maju bagaimana? Iya kan? Gitu. Nah ini ini problem. Nah Ya ini kan? Bang, soal dia tidak bisa maju karena nggak ada tiket itu. Kan dia dengan apa elektabilitas tertinggi tapi nggak ada tiket. Itu kan tadi kembali ke soal selalu yang disalahkan itu partai-partai yang tadinya mendukung Anies. Seakan-akan partai-partai ini betul-betul apa kena campur tangan Jokowi lah, kena campur tangan Prabowo sehingga dan begitu haus dengan kekuasaan sehingga mereka nggak mendukung Anies. Sementara faktanya kan Anies memang tidak berkeringat gitu loh untuk kalau Ya, memang dia punya hasrat atau nafsu untuk berkuasa untuk menjadi gubernur lah gitu ya. Kan dia bisa katakan aja bikin partai lah atau paling nggak melalui jalur ya, independen. ya. Ya. Gini Independen Mas, kan bisa. Dia nggak melakukan itu. Menurut Bang Zulfan gimana nih? Fenomena orang pertama yang Anies ini pertama sadar betul bahwa dia tidak punya kemampuan membangun partai. hmm, Dia selalu kan bergeraknya secara one man show. ya, Ya. Dia yakin betul bahwa dia tidak akan mampu membangun partai. Kalau dia merasa yakin, mampu dan bisa, pasti dia lakukan itu, ya kan? Nah, apalagi dia pernah menjabat sebagai gubernur misalnya, dan sangat populer kan gitu. Untuk membangun partai itu sebenarnya untuk sekedar memenuhi syarat-syarat administratif ataupun syarat-syarat faktual untuk membangun partai itu tidak sulit hmm, bagi Anies. Problemnya dia tidak yakin bahwa dia bisa membangun partai. Nah, tapi kan ada alternatif lain. ya, Apa? Oke, dia tidak membangun partai. Paling tidak dia kan mendaftar menjadi salah satu anggota partai politik. ya, Nah, sehingga misalnya PKS enak itu. Ini hmm, Anies sudah menjadi kayak Ridwan Kamil kan. ya, Nah, Ridwan Kamil langsung dia mendaftar menjadi anggota Golkar. betul. Karena dia seorang figur yang dianggap cukup populer, punya potensi besar, maka dia angkat menjadi wakil ketua umum Partai Golkar. Nah, kalau Anies mungkin masuk di PKS, atau dia masuk Nasdem, atau dia masuk ke PKB misalnya, pasti partai-partai ini membuka diri untuk menerima dia sebagai anggota, kemudian pasti dikasih jabatan yang strategis. Ya, Seperti Ridwan Kamil di Golkar. Nah, mungkin menjadi wakil ketua umum, atau menjadi kalau di PKS ada Dewan Suro, bisa menjadi bagian atau anggota Dewan Suro misalnya. Begitu juga di
Nasdem, dia bisa menjadi ketua Dewan Pakar, kan keren, ya kan? Ya. Nah, Anies tidak mau itu. Tadi istilahnya tadi, dia memang tidak mau ada label partai politik. Oh. Dia seolah-olah dengan dia tidak masuk ke dalam partai politik, dia bisa mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik atau dari banyak partai politik. Hmm. Nah, itu kan logikanya Anies. Tetapi kan logika partai lain lagi. Wah, kamu mau enaknya aja nih. Kita capek, kita bangun partai, kita keluar uang, keluar pikiran, kadang-kadang ngotot-ngototan di internal partai, tiba-tiba kamu mau melenggang saja menjadi orang yang dicalonkan oleh partai politik ini. Nah, itu nggak bisa. Hmm. Hmm. Nah, itu pasti eh, mungkin hanya sekali lah terjadi bagi Anies itu ketika Capres kemarin. Ya. Ya, karena memang dengan menggelegar Nasdem mencalonkan Anies, lalu disambut. Ini kan begitu. Sebenarnya kan Nasdem ini kan partai yang dianggap Jokower Ya. pada saat sebelum mendukung Anies. Mengapa Demokrat mau merapat? Karena Demokrat juga merasa bukan partai pendukung Jokowi. PKS juga bukan partai pendukung Jokowi. Ketemu nih Ya. bertiga ini. Chemistry-nya ketemu. Ya. Ya, Sama-sama, sama-sama tidak, sama-sama di luar Jokowi lah gitu ya. Lord Jokowi. Tetapi buat PKS dan Demokrat melihat bahwa oh ini bagus nih. Ada partai yang mau keluar dari lingkaran kekuasaan Jokowi, kita temani aja. Sama-sama aja kita. Ya. Kan gitu. Nah, kemudian PKB kan masih di luar waktu itu. Masih bersama Prabowo kan. Hmm. Jadi eh, momen-momen itu dimanfaatkan oleh PKS dan Demokrat. Tetapi ada satu persoalan yang cukup menurut saya persoalan-persoalan di luar politik ya eh, antara SBY dengan Surya Paloh misalnya. Di situ juga ada Yusuf Kala misalnya di dalam timnya Anies yang cukup vokal mendukung Anies bersama Surya Paloh bersama PKS. Bahkan ini ada ketidakcocokan dengan Demokrat, dengan SBY. Akhirnya cari alternatif lain. Siapa? Nah, kebetulan tawarinlah PKB. Nah, PKB mau kan Hmm. menjadi wakil. Gitu. Lompatlah Caimin menjadi wakil presidennya Anies gitu loh. Nah, ini yang kita lihat memang apa bukan hanya persoalan pertimbangan politik, tapi secara pribadi pun ada ketidaksesuaian antar elit partai ini, Hmm. itu juga yang menyebabkan terpecah belah. Ya. Nah, kan sebenarnya kan kalau waktu itu PKS sudah nggak ada masalah dengan AHY, ya kan? Hmm. Gitu loh. Ya kan kalau begitu kan tinggal Anies AHY selesai kan? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan juga sehingga terpecah lagi lah koalisi antara SBY atau Demokrat, Nasdem dan eh PKS. nah, itu problemnya, Mas. Ya, Nah, ya, ya. nah, Nah, kalau ini Bang, kembali ke soal Anies ya. Ini kan dia ini kan punya ambisi atau hasrat atau katakan aja merasa diamanahi gitulah kalau bahasa yang hmm, lebih halus ya dari sudut pandang dia itu untuk menjabat menjadi gubernur. Nah, untuk itu kan dia tidak bikin partai, dia hmm, tidak masuk partai. ya, Nah, sebenarnya kan ada alternatif lain, yaitu menjadi calon independen. Yang itu ya, harus ngumpulin KTP atau apa. Tapi itu juga tidak dilakukan. Dan sekarang mungkin terlambat ya, karena sudah lewat. Nah, itu sudah, ini fenomena yang tadi istilah Bang Zulfan mau enaknya aja ini kenapa terjadi pada Anies nih? Apakah ada semacam
persepsi bahwa dia lebih tinggi atau lebih hebat atau bagaimana, Bang? Kenapa tidak melakukan eh, seakan kalau tiketnya kan berarti nasibnya tergantung orang lain kan kalau tiket Hmm, gara-gara tiket dia nggak bisa nyalon kan dia ya, nyalahin partai lain partai padahal ya kan dia sendiri nggak melakukan sesuatu yang apa ya al-i'timad ala nafsi itu loh ah, mengandalkan diri sendiri gitu Bang. ya. Kenapa dia tidak melakukan tiga hal itu? Ya pertama begini, dia yakin sekali bahwa partai politik ini akan mengusung dia. Dia yakin, Oke. ya, terutama dengan PKS sudah mendeklarasikan, lalu Nasdem. Bahkan PKB lebih awal tuh lewat DPC-nya, Ya, ya, lewat DPW DKI DPW misalnya. DKI. Ya. Nah, dia itu merasa sudah firm betul bahwa partai-partai ini tiga yang mengusung dia di presiden akan tetap mengusung dia juga di Jakarta. Itu. Nah, keyakinan ini atau orang bilang bukan keyakinan, kepedean, kan? Ya. Terlalu pede dia merasa bahwa itu. Tadi, ya kenapa dia pede? Ya dia merasa partai-partai politik itu membutuhkan dia, Hmm. ya kan? Sementara dia membutuhkan partai itu hanya sekedar untuk mendapatkan tiket, Ya. ya kan? Dia dalam pandangan Anies itu seperti itu. Ya pokoknya partai ini saya dapat tiket dari partai. Toh partai ini juga membutuhkan saya Hmm. sebagai pernah menjadi capres, ya rankingnya nomor 2 kan gitu. Ya. Ya. Kemudian seolah-olah tidak ada figur dia mantan gubernur dengan elektabilitas yang tinggi. Ya. Nah, sehingga dia tidak melakukan apa-apa, cukup dia yakin, dia percaya bahwa partai-partai PKS, Nasdem dan PKB akan mengusung dia. Ini kan terlepas dari persoalan persoalan kita katakan ada kepentingan politik partai. Hmm. Ya itu sudah pasti. Sebenarnya kan harus diperhitungkan sejak awal, Ya. gitu. Bahwa partai politik ini kepingin smooth juga, ya, di dalam mereka membangun harapan-harapan politiknya ke depan. Kenapa mesti bergantung sama Anies? Gara-gara Anies kita ini terhambat, ya kan? Semua Ya. orang kan, jangankan partai politik, Mas. Betapa banyak individu person sekarang kepengen jadi menteri, kepengen ada dalam kabinet, apalagi partai politik. Dan kita ketahui Nasdem dan PKB tidak mempunyai pengalaman menjadi partai oposisi, partai di luar pemerintahan. Bisa dibayangkan, baru sebentar saja, ya. Katakanlah mendeklarasikan Anies itu pada bulan Oktober, ada November misalnya, ada yang Desember, Hmm. deklarasikan Anies, itu saja sebenarnya tidak nyaman bagi partai politik ini berada di luar lingkaran Presiden Jokowi. Ya. Apalagi ini 5 tahun, tidak ada di dalam lingkuran pemerintahan. Nah, oleh karena itu, dealnya ya jelas. Oke, Hmm. kita tidak mendukung Anies. Tapi apa dong? Kan harus ada take and give, Ya. ya kan? Nah, katakanlah kita dulu konflik waktu Pilpres. Berbeda kita. Saya tidak mencalonkan Prabowo, saya mencalonkan Anies. Hmm. Gitu. Itu kan bicara, itu pasti kan dalam politik disebut konflik, Hmm. ya kan? Tapi konflik ini selalu kan ada konsensus. Nah, konsensus itu kan tidak melibatkan Anies. Apa urusannya Anies diajak konsensus? Dia bukan apa-apa di partai politik. Jadi yang melakukan konsensus adalah elit-elit partai, elit PKB, elit PKS, elit Nasdem. Dengan siapa? Ya terutama dengan Prabowo sebagai the next presiden. Sehingga kami dapat posisi apa? Itu logik kok, Hmm. ya kan? Masa orang harus konflik terus, Mas? Ya. Iya kan? Terus persoalan konflik itu gara-gara Anies lagi. Bukan gara-gara sebenarnya ideologi yang penting Ya. atau apa kan? Ya udah ditinggalin aja gitu. Nah, jadi orang harus diajak berpikir jangan wah ini penjagalan, ini partai politik kejar kekuasaan. Bukan, ini semuanya partai politik tuh
tidak enak Hmm. berada di luar pemerintahan. Bayangkan Muhaimin ketika ada bersama Pak Jokowi, kapan saja dia telepon Pak Jokowi terima mau Ya. ketemu. Surya Paloh tidak sampai 1 hari, pagi telepon, sore sudah bisa diterima ketemu. Nah, kalau nanti dia tidak mempunyai link, akses, ya kan, tidak punya akses untuk berkomunikasi dengan presiden karena berada di luar pemerintahan, ini hidupnya kan agak agak nggak nyaman ya. Apalagi Surya Paloh di samping dia ketua umum partai, tokoh politik, dia juga pengusaha. Hmm. Nah, itu lebih tidak nyaman lagi, ya. Dan Muhaimin, itu kalkulasi rasional saja dari elit-elit partai ya Bang ya. ya Maksudnya rasional. Nah, kita kan sudah tahu bagaimana karakter partai politik kita. oke, terima Oke, kasih Bang Zulfan. ya. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.